Kita open posisi lagi, open posisi sell kita lagi. Detik ke 45. Sampai sini dia janjinya turun dia sampai sini. Menurut saya, ini bukan tebak-tebakan, tapi ini memang beneran ilmu. Di sini kita open posisi buy. Kalau ini profit, berarti aku orang yang hebat. Aku bisa tahu. Tapi kalau ini loss, aku tebak-tebakan. Teknik 15 detik yang banyak disukai orang. Teknik itu bahkan ada yang chat saya diminta beli langsung secara cash itu 50 juta sesuai dengan harganya. Tapi kalau boleh jujur saya tidak jual teknik itu Pak. Karena itu kemarin cuma bercanda aja. Maksudnya teknik itu kalau saya jual sekarang pun dengan harga 50 juta. Saya belum bisa merangkai kata-kata untuk mudah dipahami untuk kalian yang nonton ataupun yang beli. Makanya saya nggak jual gitu ya. Untuk apa jual itu Pak? Nantilah kita lihat lah nanti ya. Nah, saya akan trading dengan teknik 15 detik itu, tapi kita tidak trading di sini karena ini kita menggunakan komputer. Kita akan trading di luar ataupun di HP ya, ataupun di tablet lah ya, yang Android. Karena lebih mudah dia tradingnya di Android. Oke, kita mulai dari videonya, tapi tidak di sini, tapi di luar. Let's go. Oke, kita udah masuk ke bagian tradingnya dan kita sudah di sini. Oke, kita akan bahaskan teknik 15 detik. Seberapa worth it sih teknik 15 detik itu? Tergantung dari pemainnya, tergantung dari tradernya, tergantung dari yang eksekusinya. Memang kalau dibilang apakah itu sulit? Memang itu sangat sulit sekali karena itu expertise. Memang kelihatannya itu gampang. Apakah suatu hal gampang itu gampang untuk semua orang? Jawabannya tidak. Karena kan sesuatu hal yang gampang itu kan akan dicapai dengan yang sulit dulu kan, baru dia akan mendapatkan yang gampang kayak gitu Pak. Jadi di video kali ini saya akan coba trade ya menggunakan time frame 1 menit. Kita open posisi selama 15 detik, kita open posisi di detik ke 45 ataupun kita open posisi ke detik 30, tergantung dari situasi dan kondisinya seperti apa. Right? Kita udah masuk bagian tradingnya, kita akan open posisi yang pertama. Selesaikan detik ini. Perhatikan, ini candlestick udah lumayan bagus ya. Yang tadinya dia turun sekarang dia naik. Memang candlestick ini tidak berurusan sama sekali dengan yang namanya trend, yang namanya support resistance. Dia tidak ngaruh. Tapi kita nggak boleh open posisi di saat ada doji. Kita nggak boleh open posisi. Right? Semoga dimengerti ya. Di sini kebetulan ada doji. Baru banget dibilang loh. Oke, selesaikan detik ini deh, kita open posisi. Aduh, perasaan tadi nggak ada sih bangsat, sekarang udah ada, heran. Oke, semoga diselesaikan detik ini kita udah bisa open posisi. Saya ingatkan, ini cara lihatnya itu di 15 detik terakhir dan 15 detik awal. Jadi masuknya itu ini udah mulai kita lihat ya, sekarang itu udah mulai kita lihat. Dan perpindahan kan, dia perpindahan terus dia perpindahan itu kita lihat 15 detik awal. Oke, udah kita lihat tadi dia trennya itu netral bertemu di situ ya. Dia bertemu di situ di netral. Kita kadang-kadang relatif open posisi kita kadang-kadang di detik 45, kadang-kadang open posisi kita di detik 30, itu tergantung. Di sini kita open position buy. Ini open posisinya kalau bisa jangan open posisi yang jangan open posisi duduk, jangan. Open posisinya itu sekali aja, jangan open posisi klik banyak, nggak usah, itu nggak guna itu Pak. Kenapa seperti itu? Why? Gara-gara saya sering loss dengan itu. Karena kan dia itu kadang-kadang misalkan posisinya seperti ini, lihat ya, posisinya seperti ini kadang-kadang dia itu ini bolanya, bola si grafik tadi ya, yang warna putih itu ya. Inilah si bola ini yang sedang gerak ini, dia kadang-kadang dia nanti turun sebentar doang untuk memprofitkan yang pertama open posisi terus naik. Jadi open posisi yang kedua itu, yang ketiga itu loss Pak. Itu sering terjadi di saya. Bodoh sih memang ya, mau gimana pengalaman. Open posisi di sini kita nggak boleh open posisinya itu, saya ingatkan nggak boleh open posisinya itu per candle, tidak bisa. Kita open posisinya itu bagusnya 3 menit sekali ya, 3 menit sekali ataupun 4 menit sekali. Dan ini cuma bisa di market index, nggak bisa di OTC, tidak. Nggak, memang OTC itu bisa open posisi kurang 1 menit, tapi nggak boleh open posisi di OTC. Makanya Sabtu Minggu itu
nggak ada orang trading. Di Casper Sinyal pun 1 minggu nggak trading. Kalau kalian mau masuk Casper Sinyal, itu gratis. Kalian bisa ikut turnamen juga. Turnamen yang berhadiah 20 juta. Itu dihitung dari XP Under Trade. Yang ada bisa dilihat juaranya nanti di Olim Trade langsung. Itu bisa dilihat di event ya. Kalau nggak salah di bagian sini. Itu bisa dilihat acaranya. Ini dia, Sukses Trading. Itu selesainya di tanggal 1 Februari. Oke. Masuk Casper Sinyal, banyak trabar di sana. Ada edukasi juga pastinya, itu sangat menarik sekali. Kita lanjut open position. Ini kan saya nggak lihat tadi kan, tapi kan Ali Komar gitu loh. Ali Komar itu kastanya itu ngeri pak. Jadi untuk open posisi di sini kayaknya bisa deh, kayaknya ya. Tapi kalau loss sekali udahlah, tutup kita. Main babi dia, kadang-kadang kayak gitu tuh, yang paling kesel kayak gitu, kadang-kadang babi dia. Gak jadilah Ali Komarnya lah. Oke, kita open posisi setelah candlestick ini. Masuk ke candlestick baru, kita udah melakukan open posisi harusnya di detik ke 45. Kita open posisi. Oke. Kita di sini rencananya open posisi sell. Kita open posisi di sini. Kalau loss di sini saya akan open posisi sell juga di detik ke 30 langsung open posisi sell, tapi enggak lah. Enggak loss lah. Oke. Kalau loss kita open posisi sell. Kayak gitu. Coba perlambat sedikit di belakang. Dia itu kadang-kadang bola itu dia itu rendah sekali dengan dekat sekali dengan dengan si open position kita. Jadi kadang-kadang dia dikocek gitu Pak kalau open posisi banyak. Kayak tadi lah open posisi kita loss kedua tadi lah, kecil sekali. Itu memang bikin sakit hati sih. Open posisi betternya itu tetap di detik 31, tetap di detik 44 ataupun 43. 45 pas itu biasanya lompat ya. Kita contohkan, kita open posisi rendah aja. Kita contohkan ya. Perhatikan. Kalau kita open posisi di detik 45 persis, dia lompat kayak gitu. Nampak nggak tadi? Di 46 ya, 46 masuk ke 45, dia itu lompat kayak gitu Pak. Di saat dia lompat, jadi kadang-kadang miss kita. Miss itu gara-gara dilompat tadi. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya tadi, ini open posisi random ini ya, tadi saya nggak lihat. Ini harusnya tadi kan open posisinya di sini kan, tapi dapatnya itu di bawah. Kalau open posisi di detik ke berapa tadi? 46. Ataupun 46 kan kita jatuhnya kan 45 kan open posisinya kan. Jadi betternya itu tetap open posisi di detik 44. Ataupun kalau di open posisi di detik 30 berarti open posisi di detik 29. Mau contoh? Sekarang kita contohkan open posisi di detik yang baik dan benar. Oke, kita menunggu. Nah kayak ini nih, nah kayak gitu tuh open posisi yang baik benar. Jadi udah naik dulu, baru open posisi, gitu guys. Dia naik nih, langsung lompat sekali lagi, tup. Nah kayak gitu. Jadi pengalaman itu sih, itu pengalaman, itu balik ke pengalaman juga. Kalau pengalamannya kurang sih open posisi di pre-action nggak bisa Pak. Itu karena open posisi di dalam sedikit itu cuman expertise yang bisa. Expertise yang presentasinya kita dari tadi baru sekali loss kan. Yang tadi yang open posisi 100.000 itu sebagai contoh ya. Kita udah open posisi berapa kali? 3 kali kita open posisi ya, nggak hitung contoh ya. 3 kali udah open posisi kita tidak menghitung contoh. Ini open posisi kita yang keempat. Tapi di sini saya telat open posisinya, tapi make sure ini hopefully profit dengan baik di detik ke-3, di detik ke-28 nanti profitnya, ataupun ke detik 27. Saya compare. Saya compare di sini. Ini potensinya bagus sekali. Turun dia turunnya sampai ke sini. Lihat ya. Kok belum turun? Ini pre-actionnya menggila ini. Harusnya turun di sini guys.
Di sini turunnya nih, sampai ke sini dia janjinya turun sampai ke sini, sorry. Sampai ke sini dia turunnya janjinya. Oke. Kita open posisi lagi, open posisi sell kita lagi. Detik ke 45, sampai ke sini dia janjinya turun, dia sampai ke sini. Oke, itu udah ya. Kita open posisi tadi 2 kali kita gagal gara-gara salah miss mungkin. Yang dia itu pasti turun sampai ke situ. Minimal sampai ke atas sedikit lah atasnya. Apakah kita menunggu harus open posisi ataupun kita open posisi sekarang? Ini saya sengaja nggak hapus garisnya nih, nanti debat nanti nih. Itu garisnya dihapus gitu. Ini garisnya nggak terhapus, sesuai dia Pak. Paling di atas sedikit. Tadi kan udah saya klarifikasi, dia turun naiknya sampai ke sini. Turunnya sampai ke sini gitu. Oke, kalau ini dia menurut saya ini bukan tebak-tebakan tapi ini memang beneran ilmu. Di sini kita open posisi Pak. Kalau ini profit, berarti aku orang yang hebat. Aku bisa tahu. Tapi kalau ini loss, aku tebak-tebakan, Pak. Aku nggak lihat nih. Segitulah hebat dari teknik price action Ali Komar. Thank you very much yang udah menonton. See you next time. Bye-bye. Sebenarnya bye-bye tadi itu gara-gara situasi udah panas aja.